Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Teman-teman, kembali lagi bersama kami Motivation Crack di The Success Mindset ya. Teman-teman yang baru join, nah silahkan mendengarkan. Jadi The Success Mindset ini menghadirkan motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri ya. Teman-teman luar biasa. Jadi kita akan memberikan tema ya. Nanti kita akan hadir setiap Selasa malam ya untuk teman-teman. Nah, tema pada malam hari ini adalah hack your confidence, yaitu kepercayaan diri. Yang mana buat saya ini luar biasa penting ya. Nah, nanti teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau seputar mengenai confidence, percaya diri, silahkan ya ajukan di kolom komentar, atau teman-teman mempunyai sebuah tema yang ingin kami bahas. Nah, silahkan juga ajukan di chat ya, nanti akan kami bahas. Nah, malam hari ini tentunya masih bersama saya dengan Denny Rohmat. Nah, yang ditemani oleh motivator dan trainer luar biasa nih, teman-teman, yaitu Pak Pusta Heri Kurnia dari Mindset Indonesia Training. Selamat malam, Pak. Yes, selamat malam teman-teman semua. Ya, yes, teman-teman yang biasa. mendengarkan, pendengar setia, penonton setia Motivation Crack The Success Mindset. Senang sekali bisa ketemu lagi nih. Yes, ya. Nih, setiap minggu teman-teman jangan khawatir. Pasti teman-teman mendapatkan motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri ya. Nah, yes. Pak Pusta nih, tema malam hari ini buat saya luar biasa nih Pak, yaitu tentang kepercayaan diri gitu. Nah, karena saya juga mempunyai banyak teman yang percaya bahwa dirinya tidak percaya diri dari kecil. Oke. Nah, jadi saya timbul pertanyaan nih, apakah sebenarnya percaya diri ini bawaan lahir, Pak? Oke, ini menarik nih Bro Denny ya, satu pertanyaan bagus banget. Sebenarnya percaya diri itu bawaan lahir atau enggak, rekan-rekan sekalian ya. Saya mau bahas ini mulai dari confidence dulu. Ini sebenarnya kalau kita lihat asal katanya ya, confidence itu artinya kepercayaan atas sesuatu, keyakinan, ya bold gitu, benar-benar percaya tentang sesuatu. Nah, apakah ini dilahirkan dari lahir atau tidak, rekan-rekan sekalian? Ya sejujurnya saya punya pengalaman menarik tentang ini ya, kepercayaan diri. Jadi kalau saya lihat ke pengalaman saya itu dari TK itu terhitung sangat percaya diri. Jadi saya kalau di kelas tuh suruh nyanyi, nggak usah disuruh, mungkin saya udah maju duluan gitu. Jadi SD pun sama. Kalau ada guru misalnya apa, saya udah maju duluan, nggak sama sekali nggak ragu, nggak takut, nggak malu gitu. SMP juga sama. Saya ingat saya waktu kelas 1 itu atau kelas 2 itu jalan-jalan di depan anak kelas 3 senior itu enggak takut. Nah, ketika masuk ke SMA ini situasi jadi berbeda. Ketika masuk ke SMA saya nggak pede gitu. Karena saya merasa dari kampung, sekolah di kota gitu, melihat teman-teman saya pikir mereka lebih hebat, lebih keren dan seterusnya, jadi saya nggak pede sama sekali. Akibatnya nilai saya drop, saya nggak gaul katakanlah ya, jadi nggak punya banyak teman, dan seterusnya. Sampai kuliah pun sama, jadi kepercayaan diri saya hilang. Sampai pada satu momen saya menemukan alasan kenapa saya harus percaya diri, dan saya kembali menumbuhkan kembali kepercayaan diri itu melalui latihan, melalui usaha, sampai akhirnya bisa benar-benar percaya diri seperti sekarang dan mampu terus meningkatkan kualitas kepercayaan dirinya. Jadi pertanyaan apakah itu di bawaan lahir atau tidak? Menurut saya benihnya itu bawaan lahir, Bro Denny. Semua orang punya benih kepercayaan diri loh. Kenapa? Contoh gini ya, semua orang punya benih kepercayaan diri, tetapi ketika sudah melalui proses kelas 1, SD 2, SD 3, dan seterusnya, Anda harus secara sengaja meningkatkan itu dan melatih itu supaya kepercayaan diri levelnya makin lama makin besar, makin besar, makin besar sesuai dengan masalah atau target yang Anda hadapi. Gitu ya. Jadi kepercayaan diri itu bawaan lahir atau tidak, benihnya semua orang sudah punya. Tapi skills-nya seberapa tinggi itu bisa dilatih, Bro Denny. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih soal ini. Yes, jadi semua orang punya modal yang sama ya Pak ya, tentang kepercayaan diri. Yes. Nah kemudian, kan orang butuh alasan Pak. Iya nih, Bro Denny, soal tadi ya, ini jadi percaya diri itu ibarat naik kelas.
Yes. Itu ibarat naik kelas. Zig Ziglar mengatakan kamu itu terlahir untuk menang. Ya, kalau kita pelajari kembali bagaimana kita diciptakan ya, dari jutaan sel gitu, cuman satu yang akan bisa ketemu ke sel itu ya, sel telur ya, Yes. supaya bisa jadi bayi gitu. Nah, satu itu lawan jutaan, berarti kan dia harus paling cepat, paling pede, paling luar biasa, paling keren, paling berani gitu kan, bro? Betul, betul. Nah, yang lain nggak berhasil dan cuma satu yang berhasil. Nah, itu berarti sel yang paling excellent banget, luar biasa. Nah, itu kita, teman-teman. Jadi Bro Denny, saya, teman-teman semua, itu terlahir dari sel yang the best of the best. Paling pede, paling luar biasa, keren. Jadi di level itu Anda udah lulus jadi orang yang paling keren. Kemudian tadi, begitu jadi kecil, naik kelas, dan seterusnya, PD itu naik level, kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus. Jadi itu bisa ditingkatkan. Dan itu seperti otot loh, Bro Denny. Otot itu kan kalau kita latih, semakin kuat, semakin besar. Confidence juga, itu juga mental muscle kita, ya, otot mental kita, perlu dilatih terus untuk bisa semakin kuat, semakin luar biasa. Itu. Jadi penting sekali, teman-teman, kalau ada orang lain yang pede, kita jangan bilang, dia mah pede, aku mah enggak. Satu kalimat yang perlu kita katakan, kalau dia bisa pede, aku pasti bisa juga ya. Tinggal ngikutin latihannya, harus bayar harganya, harus mencoba, maka kita akan bisa lebih pede. Gitu, Bro Denny. Yes, jadi kita sudah punya modalnya, kita harus mengembangkan PD tersebut ya Pak. Yes, betul sekali. Harus dikembangkan. Betul. Mengembangkan itu perlu usaha. Jadi nggak otomatis jadi PD, harus dikembangin terus dengan usaha, maka dia akan bertumbuh. Betul. Kadang-kadang nih Pak, orang kan untuk melakukan sebuah usaha ya Pak ya, kadang butuh alasan yang kuat gitu. Iya. Nah, menurut Bapak ini seberapa penting nih PD ini untuk kesuksesan kita gitu, untuk dijadikan alasan sukses? Yes. Kalau orang mau berhasil, dia harus percaya diri gitu. Definisi percaya diri bukan berarti dia itu nggak pernah takut, nggak pernah ragu ya. Definisi percaya diri itu adalah meskipun dia takut, dia ragu, tapi dia terus melangkah. Kalau gini, percaya diri itu bukan berarti nggak pernah ragu, nggak pernah takut, tapi percaya diri itu meskipun ragu, meskipun takut, tapi terus melangkah. Aku sebenarnya takut nih, malu di depan teman-temanku, tapi aku tetap maju presentasi. Aku sebenarnya aku orang baru di perusahaan ini, aku nggak sehebat teman-temanku, aku ragu dan seterusnya, tapi aku terus melangkah ngambil kepercayaan dari atasan. Jadi percaya diri, orang tetap ada rasa ragu, tapi dia terus melangkah. Nah itu percaya diri gitu. Nah seberapa penting untuk sukses ya, sebenarnya kita bisa lihat siklusnya nih, rekan-rekan, teman-teman sekalian ya. Siklus yang pertama itu kan pikiran. Kita sering dengar pikiran mempengaruhi emosi, mempengaruhi tindakan, mempengaruhi kata-kata, mempengaruhi hasil ya, hasil mempengaruhi nasib kita gitu. Jadi pertama pikiran kita ya, kalau kita ragu-ragu, maka emosi yang timbul adalah emosi yang nggak yakin, nggak full, nggak optimis, sehingga tindakannya pun nggak yakin juga, penuh keraguan juga, nggak mantep juga, sehingga hasilnya pun juga nggak bagus. Ya, sebagai contoh, kalau rekan-rekan, teman-teman ngelihat ya, banyak orang kalau di sepak bola lah, ada atlet-atlet yang keren banget. Contoh misalkan kalau di sepak bola ada Andrei Shevchenko ya, itu luar biasa banget waktu di AC Milan. Atau Fernando Torres itu keren banget waktu di Liverpool. Tapi ketika masuk ke salah satu klub, waktu itu ke Chelsea, mereka krisis kepercayaan diri. Dampaknya apa kira-kira, Bro Denny? Wah, performanya turun, Pak. Performanya turun. Ya kan, di depan gawang harusnya dia bisa ngesut, tapi dia nggak yakin, akhirnya nggak masuk. Dan terjadi berulang akibatnya mempengaruhi keyakinan dia, confidence levelnya turun, dan akhirnya dia nggak seperti sebelumnya performanya. Kalau nggak begitu, kalau performanya nggak bagus, maka dia akan terdepak dari tim utama kan. Jadi nggak bisa mempertahankan tingkat kesuksesannya. Jadi confidence itu sangat penting, rekan-rekan. Dan tadi kita bilang di awal, seberapa tinggi pun confidence level kita, itu masih bisa diimprove. Ya, kalau kamu merasa pede bicara di depan teman-temanmu,
Kamu harus naik level, coba lebih pede bicara di depan teman-teman yang lain yang kita nggak kenal. Oke, aku udah kuasai nih. Coba naik level lagi, mungkin ke yang lebih senior usianya atau lebih senior secara jabatan. Nah, kita terus naik level gitu. Lama-lama kita udah jadi confidence levelnya udah tinggi. Jadi penting, Bro, untuk membantu kesuksesan kita. Yes, ini salah satu hal yang penting untuk kesuksesan kita ya, Yes. percaya diri. Karena ini sangat-sangat dibutuhkan ya bagi kita. Kemudian kalau misalkan begitu Pak, terkadang ya biasanya nggak mudah gitu Pak untuk kita dapat naik level di percaya dirinya tersebut. Kayak misalkan tadi dari awalnya hanya di depan teman-teman, kemudian ingin di depan teman-teman yang belum kita kenal gitu. Biasanya tuh ada hambatan ya Pak ya untuk menuju ke situ gitu. Nah, dari pengalaman Bapak nih, biasanya hambatannya apa aja nih Pak tentang percaya diri ini? Oke, ini soal percaya diri ada 3 hal, ada banyak sih, tapi secara umum ada 3 hal nih, Bro, yang membuat kita itu jadi nggak percaya diri. Yang pertama istilahnya itu self-concept, konsep diri atau gambar tentang diri kita. Misalnya kalau ditanya, kamu itu seorang pemenang, seorang biasa-biasa, pelengkap aja, atau orang yang hidupnya emang susah gitu. Ketika orang ditanya begitu, itu ada 3, orang bisa jawab, oh aku itu pemenang dong, aku itu biasa-biasa aja lah. Ya, saya bukan tipikal yang menang, hidup saya itu selalu sulit, susah. Itu orang melihat dirinya seperti itu ya. Ketika dia melihat dirinya sebagai pemenang, maka ketika ngadepin masalah, dia akan ngulik terus sampai akhirnya dia berhasil. Meskipun dia nggak pede, dia akan coba ngulik sampai level pedenya naik. Jadi demikian juga yang orang rata-rata akan melihat kalau masalahnya sulit ya ditinggal aja, nggak pede gitu. Kita aminkan saya nggak pede gitu. Saya memang dari dulu nggak bisa musik, ya udah aminkan saja nggak bisa musik. Itu orang rata-rata. Jadi pertama gambar diri, bagaimana kita melihat diri kita. Apakah kita melihat diri kita sebagai orang yang pede, yang dalam proses menjadi pede, yang bisa dibentuk menjadi pede, atau orang yang kayaknya gue tuh pemalu, udah nggak bisa dibentuk lagi. Kalau dari kecil pemalu ya dewasa ya pemalu gitu. Jadi pertama gambar diri kita, bagaimana kita melihat diri sendiri. Yang kedua, Bro Denny, ini emotion. Emotion itu emosi kita itu mempengaruhi kita bisa pede atau enggak loh. Coba kalau teman-teman lihat tadi ya, misalnya bukan cuma di atlet sepak bola, misalnya musisi katakanlah ya, musisi ya di Indonesia banyak sekali musisi-musisi keren, misalkan atau penyanyi-penyanyi keren ya, misalkan sebagai contoh Judika misalnya ya. Judika dia secara skill luar biasa banget, secara gambar diri keren, tapi ketika tiba-tiba dia harus nyanyi bersebelahan dengan idolanya, misalnya siapa penyanyi yang paling keren sekarang ya? Misalkan Mariah Carey gitu atau siapa yang keren banget, kadang-kadang secara emosi jadi aku nggak pede nih gitu kan. Meskipun secara skill sebenarnya keren. Emotion ya tadi pemain bola ketika dia pede dengan lingkungannya, ketika dia merasa nyaman, merasa happy, dia yakin, dia percaya diri, tapi pindah ke klub yang lain, dia nggak nyaman dengan lingkungannya, kepercayaan dirinya bisa hilang. Jadi emotion yang kedua. Yang ketiga adalah logik pemahaman dia. Logik ini bicara soal ini. Bro, Jack Canfield ya, Jack Canfield itu penulis buku Success Principles. Kalau teman-teman pernah baca, dia bilang gini, ada 2 faktor yang membentuk kepercayaan diri. Satu feeling lovable, merasa dicintai, dihargai. Yang kedua feeling capable. Feeling capable. Ya satu emotion tadi udah kita bahas, yang kedua feeling capable. Jadi dia tahu dia mau nggak, dia mampu atau enggak nih, bisa atau enggak. Misalnya teman-teman nggak bisa ngerjain laporan keuangan, tiba-tiba disuruh bikin laporan keuangan. Gimana coba? Secara logika nggak bisa. Jadi confidence level kita ngedrop di situ. Kemudian misalkan Bro Denny tiba-tiba disuruh misalkan ya kayak begini nih, kita belum terbiasa tiba-tiba disuruh jadi host. Pasti deg-degan kan? Aduh, aku bisa nggak ya? Gitu. Jadi logika kita mengetahui kemampuan kita ngerti atau enggak, kita
tahu atau enggak, kita mampu atau enggak, itu mempengaruhi confidence level. Jadi itu bro, gambar diri, emotion, dan logic. Kalau kita bisa memenangkan 3 hal ini, pasti confidence levelnya akan naik. Kita bisa menghack our confidence gitu. Yes, luar biasa ya. Ini Yes. tips yang bisa langsung diterapkan juga nih oleh teman-teman di rumah ya. Jadi luar biasa. Nah, kita bisa nih, kita tahu bahwa kita punya modal PD, kemudian ini penting buat kita dan kita mengetahui nih apa namanya hambatan-hambatan yang akan datang. Nah, di sini dikatakan bahwa hack ya Pak, hack your confidence atau bisa dibilang juga sebagai jalan pintas kalau saya boleh menganggapnya ya. Nah, kemudian memang bisa Pak secara singkat, apakah bisa kita secara singkat meningkatkan PD kita gitu kan? Kadang tiba-tiba bahwa kita ngedown nih sebelum tampil kita waduh deg-degan gimana nih. Nah, di saat-saat momen tersebut apakah bisa Pak dengan cepat kita meningkatkan PD kita? Oke, ya pertanyaan bisa nggak dengan cepat meningkatkan PD? Jawabannya bisa banget gitu. Tapi ini mirip kayak kesehatan nih Bro Denny. Kalau kita mau diri kita, tubuh kita sehat, benar-benar sehat, yang perlu kita lakukan apa? Olahraga nih biasanya. Olahraga, apalagi? Makan teratur. Makan teratur. Dan istirahat teratur. Istirahat teratur, ya oke. Bulan ini kita 3 hal ini, makan, istirahat, olahraga. Bulan depan kita enggak. Kesehatan terpengaruh enggak kira-kira? Oh, pasti. Yes. Ya, terus pas kesehatan terpengaruh, kita minum vitamin. Kesehatannya naik lagi ya kira-kira, terbantu lagi. Terbantu Pak. Yes. Betul. Ya, jadi mirip kayak itu teman-teman. Confidence level juga sama. Confidence level itu ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya tetap confidence dan meningkatkannya. Itu bisa. Gitu. Untuk bisa terus confidence ya. Tapi kadang-kadang ada teknik juga yang bisa membantu kita untuk nge-boost. Kayak misalkan kalau ngantuk minum kopi jadi seger. Atau lagi kurang sehat minum vitamin jadi lebih sehat. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang bisa digunakan. Nah, saya mau share beberapa cara ya. Sebelumnya kita mau bahas dulu prinsip-prinsipnya dulu nih bro. Pertama, prinsip tentang confidence itu, PD itu bukan hanya tentang maju di depan atau bicara di depan umum, bukan tentang itu. PD itu juga bicara bagaimana kamu yakin ngambil keputusan, bagaimana kamu melangkah ketika lagi senang sama dia nih, kamu maju aja. Nah, itu juga bicara soal PD. Ketika menghadapi masalah, kamu terus melangkah, itu juga bicara soal PD. Jadi PD itu bukan hanya, jangan dilihat dari, dia sering tampil PD ya, bukan hanya itu. Karena PD ada macam-macam. Yang kedua, PD di satu bidang belum tentu PD di bidang lain. Ada teman-teman saya yang dia jago banget ngomong ya. Kalau ngomong di depan tuh pede banget luar biasa. Tapi ketika menghadapi satu masalah, ngambil keputusan, waduh lama banget. Nggak yakin, nggak percaya diri gitu kan. Jadi pede di satu. Demikian juga sebaliknya. Ada orang yang jago banget ngambil keputusan, berani ngambil resiko, tapi begitu tampil di depan nggak berani. Jadi pede di satu hal belum tentu pede di hal yang lain. Dan yang ketiga tadi sudah dibahas, seperti otot fisik, pede itu bisa ditingkatkan, bisa dikuatkan, bisa dilatih. Ada 3 cara, aku baginya jadi 3 hal. Ya. Pertama terkait mindset, jadi menggunakan strategi untuk mengubah mindset kita. Karena kalau mindsetnya positif, mindsetnya tepat, kita bisa melihat masalah dengan lebih baik, kita bisa lebih pede. Ya, jadi pertama strategi terkait mindset. Bagaimana caranya supaya kita pede? Pertama ya tadi itu, Zig Ziglar mengatakan you are born to win ya. Kamu dilahirkan untuk menang. Bahkan kita terlahir sebagai pemenang tadi ya. Dari jutaan sel cuma satu loh. Dan itu sel yang paling dahsyat, paling luar biasa, paling excellent, paling confidence. Nah itu kamu dan saya dan kita semua gitu. Jadi teman-teman itu punya DNA-nya, punya faktornya, punya benihnya untuk percaya diri. Semuanya ada. Kalau orang lain ada PD, kita juga ada. Tinggal kita kembangin gitu. Pilih sudut pandang yang membuat kamu positif, lebih percaya diri. Misalnya, ketika kamu punya masalah gitu ya, kamu punya masalah. Masalah itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang menjatuhkan, atau kita bisa lihat sebagai, ini tuh
proses yang membuat saya lebih pede. Kayak misalkan sekarang situasi krisis nih, memang nggak mudah ya. Saya tahu ada teman-teman yang benar-benar terdampak sekali. Kadang ada yang lihat ini, waduh ini udah the end of my life. Tapi ada sisi lain yang melihat ini adalah proses pembentukan diri saya supaya lebih luar biasa, lebih mantap. Ketika kita bisa melihat sudut pandang yang lebih positif, kita bisa lebih percaya diri. Gitu. Jadi punya sudut pandang yang positif, ganti sudut pandangnya sesuatu yang membuat kita lebih pede. Ya, ketika lagi ngomong di depan nih, kita lagi ngomong presentasi, terus tiba-tiba ada audiens, ada teman kamu yang ini sama sebelahnya bisik-bisik gitu kan. Kadang kita, aduh, apa nih yang kurang dengan aku? Nah, itu kan melihat sudut pandangnya yang negatif. Jangan mikir aja, mereka lagi bilang itu yang di depan keren banget ya. Ngomongnya jago banget, ganteng banget. Gitu. Jadi kita makin pede. Ya pilih sudut pandang yang positif. Itu yang pertama, Bro Denny ya. Tadi PD itu bukanlah tidak pernah ragu, tidak pernah takut, tetapi PD itu terus melangkah meskipun ragu dan takut. Jadi cara pertama adalah dengan mengubah mindset kita, melihat secara positif. Mengubah mindset. Itu yang pertama. Yes. Yang kedua, Bro Denny, ini selain strategi mindset, strategi tindakan. Jadi mindset, kemudian tindakan. Tindakan itu apa? Kalau mindset itu kan kita mikir, lihat sudut pandang. Kalau tindakan itu kita action aja. Ada satu teknik menarik nih. Banyak cara, tapi salah satunya teknik 5 detik. 5 detik. Strategi atau teknik 5 detik. Yes. Apa itu Pak, 5 detik? Ya, maksudnya gimana? Setiap kali kamu ragu, kamu nggak pede, kamu takut, kamu grogi, dan kamu kepikir, aku harusnya melakukan ini nih. Tapi aku ragu, aku grogi, aku nggak bisa. Tapi harus nih gitu ya. Begitu kita mengalami masa itu, hitung mundur 5 detik. 5, 4, 3, 2. Nah, ketika di angka 1, udah nggak usah mikir, just do it gitu. Strategi 5 detik ya. Jadi misalkan kita mau ngomong ke dosen bahwa minggu depan saya yang tampil. Aduh, deg-degan gitu kan. 5, 4, fokus, 3, 2, 1. Langsung action, berdiri, deketin dosen dan ngomong. Ya strategi ini membuat kita jadi fokusnya itu bukan ke rasa ragunya, tapi fokus ke ngomong ke dosen. Ngomong ke dosen, dan ketika sudah angka 1, go! Langsung berdiri, datengin. Ya misalnya teman-teman misalkan mulai menunda, kerjain nggak ya? Kan ragu tuh, nggak pede. Hitung aja 5, 4, 3, 2, 1, go! Lakukan. Ya. Ketika kita hitung mundur, otomatis sebenarnya mental kita, pikiran kita itu fokus kayak ke gigi baru gitu. Ke gigi baru siap untuk action. Itu strategi 5, 4, 3, 2, 1. Ini efektif karena ternyata ketika kita melakukan ini, bagian otak kita yang aktif itu bagian otak depan yang bekerja untuk terkait action, terkait perubahan, terkait melakukan sesuatu. Jadi strategi 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, go! Bangun tidur malas. 5, 4, 3, 2, 1, go! Berdiri. Gitu, bro. Jadi strategi 5 detik ya. Strategi berikutnya, mengubah gerakan supaya lebih pede. Seperti dikatakan Anthony Robbins, our emotion is created by our motion. Emosi kita, tadi kan ada 3 masalah penyebab, salah satunya emosi. Untuk mengatasi ini, ubah gerakan Anda. Ya, penelitian tentang power pose itu ada di Motivation Crack juga, silakan nanti bisa dilihat ya. Kita harus melakukan power pose, gerak tubuhnya pemenang. Misalnya begini kan, ya. Yuk Bro Denny kita cobain. Yes, gitu ya. Ketika kita mengangkat tangan begini, ternyata hormon-hormon yang positif itu naik membuat kita jadi lebih percaya diri. Gerakan ini dilakukan oleh orang-orang misalkan habis menang, habis ngegolin, dia percaya diri, full power, full energi. Jadi ketika kita bergerak seperti mereka, tunggu aja 3 menit, 1 menit sampai 3 menit, maka energi percaya diri, energi kemenangan, energi positif itu akan masuk ke tubuh kita ya. Langsung naik energinya. Kepercayaan dirinya pasti naik secara cepat. Dan hitungan detik saja. Itu strategi mengubah gerak tubuh yang diajarkan oleh Anthony Robbins, rekan-rekan. Ya. Ubah gerakan. Satu lagi bro, soal tindakan. Satu lagi, oke.
yaitu dengan cara meningkatkan skills dan knowledge kita. Ya. Tadi kan kata Jack Canfield, feeling lovable dan feeling capable. Kalau mau percaya diri harus feeling capable, harus mampu. Misalnya nih, Bro Denny, diminta presentasi, gitu ya, tentang satu bidang. Kemudian Bro Denny diikutin training dulu. Jadi belajar dulu apa yang dipresentasikan, latihan dulu. Kira-kira lebih pede nggak? Wah, pasti. Pasti, Pak. Ya, ikut lomba masak. Aduh, nggak bisa masak nih. Dikasih training dulu, belajar dulu sama Chef Juna. Atau Chef siapa? Yang cewek. Chef Renata, Pak. Chef Renata. Waduh. Belajar bareng. Kira-kira makin pede nggak skills-nya untuk masak? Pastinya makin pede, Pak. Karena menguasai. Betul. Kita nggak mau buka usaha, ragu nih. Tapi Bro Denny diikutin training dulu, ikut komunitasnya, bahkan diajarin oleh pengusaha-pengusaha keren. Jadi lebih pede nggak buka usaha? Wah, sangat pede pastinya, Pak. Yes. Luar biasa. Ya. Jadi benar kata Jack Canfield, tingkatkan feeling capable kita. Gitu. Pelajari apapun yang kita nggak pede, ikut training aja, ikut kursus aja, belajar aja di YouTube, buku segala macam, maka level confidence kita akan naik. Jadi tindakan tadi Bro, 3 ya, 5 seconds rule, ubah gerakan, kemudian ubah mindset atau pelajari ya, gitu. Itu sih Bro Denny, itu yang pertama mindset, yang kedua tindakan, yang ketiga tinggal mengubah lingkungan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya, yang biasanya kita lihat sinetron apa, ganti nonton YouTube Motivation Crack supaya makin pede. Biasanya dengerin teman-teman ngegosip, sekarang dengerin sesuatu yang positif. Kemudian bergaulah dengan komunitas-komunitas orang yang membuat Anda lebih pede. Yang ketika Anda jatuh, orang itu bilang, kamu bisa, ayo terus coba lagi. Confidence level kita akan naik. Gitu. Dan ketika kita mau coba sesuatu, perlu punya komunitas yang bilang, ayo, gagal itu biasa, latihan terus, dan akhirnya berhasil. Jadi pilih lingkungan, apa yang Anda lihat, Anda dengar, komunitas yang membuat kita pede. Jadi 3 cara itu Bro, mindset, tindakan, dan lingkungan. Mindset, tindakan, dan lingkungan ya. Luar biasa nih. Buat teman-teman juga ini tips jitu nih, bisa dibilang tips jitu. Bahkan nih lingkungan juga sangat berpengaruh ya, luar biasa. Jadi ketika teman-teman jatuh, kita tahu bahwa terkadang kita juga butuh support dari yang lain. Jadi kelilingi diri Anda dengan lingkungan yang dapat memotivasi, mendukung Anda. Nah, salah satunya the success mindset ini ya, teman-teman ya. Luar biasa. Betul sekali. Nah, Pak, ngomong-ngomong soal itu juga terkadang nih Pak ya, ada orang-orang yang kita berbicara tentang kepribadian ya. Ada orang yang tipe kepribadiannya nih introvert gitu. Senang sendiri. Kadang-kadang dia kan orangnya nggak pede gitu Pak. Nah, orang-orang introvert ini bisa tidak Pak menjadi pede gitu? Yes, ya. Thank you Bro Denny. Kalau kita lihat kepribadian, ada beberapa kepribadian yang memang secara, nah ini kadang-kadang orang melihat ekstrovert dan introvert itu, pede itu definisinya berani ngomong. Padahal pede itu sebenarnya kan macam-macam. Pede ngomong, pede ngambil keputusan, pede mencoba hal yang baru, dan seterusnya. Kalau orang introvert itu pede dalam hal apa kira-kira Bro? Introvert biasanya ya karena pemikir gitu Pak ya. Mungkin dia punya beberapa skills yang bisa digunakan gitu Pak. Karena dia pembelajar juga sebenarnya. Gitu. Orang introvert itu dia jago menganalisa data. Dia akan lebih pede ngambil keputusan, benar nggak? Betul Pak. Betul. Dia akan pede ketika disuruh menjawab pertanyaan. Tapi orang yang ekstrovert kadang-kadang dia nggak menguasai data. Sehingga dia nggak pede ketika ditanya. Betul kan? Betul Pak. Jadi pertanyaannya bisa atau enggak orang introvert jadi pede? Orang introvert itu udah pede sebenarnya. Sudah pede dalam hal ngulik data, pede dalam hal mengerjakan tugas sendirian. Kalau orang ekstrovert disuruh ngerjain sendiri, nggak bisa loh. Orang introvert bisa. Jadi masing-masing punya kekuatan sendiri-sendiri. Nah ini ya, jangan kalau misalkan kita nggak pede, ntar dulu, kita itu punya kekuatan. Kata Tommy Watimena ya, CEO-nya Surya Sewu, focus on your strength, fokus pada kekuatanmu. Kalau introvert berarti kamu kuat di data dan seterusnya. Tapi kamu memang ada satu momen, kamu harus berani
belajar pede dalam hal ketemu orang, ngomong dan seterusnya. Nah, itu bisa dilatih. Ya seperti skills. Itu bisa dilatih. Komunikasi, bicara di depan, itu skills yang bisa dilatih. Kayak berenang, begitu ikut les renang, latihan pasti bisa. Masak, naik sepeda, naik mobil, dan seterusnya. Jadi introvert bisa atau enggak? Oh bisa banget. Tetapi satu sisi, jangan definisikan PD itu hanya dari ngomong di depan, tapi PD itu PD menyelesaikan masalah, PD mempertanggungjawabkan, PD untuk melakukan kesalahan itu juga PD juga, macam-macam PD-nya. Tapi mau introvert, mau ekstrovert, segala tipe kepribadian, Tuhan itu Maha Adil, selalu dipersiapkan, dikasih benih, dikasih faktor-faktor sukses di dalam dirinya. Salah satunya pasti ada benih kepercayaan diri. Tinggal tadi ya, kita kembangin aja nih, Bro Denny, mindset, tindakan, lingkungan akan membantu kita untuk lebih pede. Oke, luar biasa ya Pak Pusta. Ini tidak terasa ya waktu begitu cepat berlalu ya. Ini sesuatu yang sangat menarik lah. Apalagi buat saya ini confidence ini sesuatu yang penting gitu. Ketika presentasi atau ketika ingin mengajukan ide gitu, ini luar biasa penting. Nah teman-teman ingat ya bahwa seperti kata tadi Pak Pusta menyampaikan bahwa you are... Bro Denny. Nah, yes. ini jadi menarik. Jadi tadi aku jadi keingetan ada satu cerita yang bagus nih ya teman-teman. Jadi di satu untuk menutup hari ini ya. Jadi di satu taman di Amerika itu ada seorang penjual balon. Penjual balon ini punya beberapa balon. Lagi sepi dagangannya, dia terbangkan satu balon gitu. Kemudian dia terbangkan balon warna hijau. Wih, anak-anak masuk, mama mau beli gitu kan. Udah datang. Dia potong balon warna biru terbang. Orang datang lagi dan seterusnya. Warna kuning, warna merah itu semua dia terbangin dan orang datang. Tanpa sadar ada di ujung taman ada seorang anak kulit hitam. Ya di Amerika waktu itu kulit hitam itu masih belum dipandang seperti sekarang ya, belum ini. Yes. Anak ini mendekati penjual balon itu. Kemudian dia bilang, Bu, tadi saya perhatikan kok kenapa ya? Kok yang diterbangkan balon hijau, biru, putih, kuning, merah. Kenapa balon yang hitam itu nggak diterbangkan? Apakah memang balon hitam itu nggak bisa terbang? Gitu katanya. Nah, terus si ibu ini mendengar anak ini ngomong, dia hanya tersenyum. Kemudian dia bilang gini, Nak, balon ini itu terbang itu bukan karena warnanya. Tapi balon ini bisa terbang itu karena isinya. Jadi bukan warnanya tapi isinya. Nah, teman-teman, kamu semua, teman-teman semua, ya kita semua itu bisa sukses, bisa berhasil bukan karena warna kita. Bukan karena saya kulitnya agak gelap, teman-teman kulitnya cerah ya, kita suku A, suku B, suku C, agama A, agama B, agama C, bukan karena itu, tapi karena isi diri kita ya. Karena Tuhan udah kasih ke setiap manusia benih-benih kesuksesan termasuk confidence level. Teman-teman punya itu ya, jadi yakini saja, tinggal kembangin supaya otot confidence Anda makin lama makin kuat, makin kuat, makin kuat. Dan tadi confidence bukan sama sekali tidak takut, tapi confidence itu meskipun kita takut, kita ragu, kita terus melangkah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Yes, luar biasa sekali Pak Pusta. Terima kasih ya teman-teman. Semoga dengan mendengarkan tema malam hari ini, teman-teman jadi akan pede kembali gitu, yang tadinya mungkin turun tingkat kepedeannya, dan yang belum, semoga ini akan membantu teman-teman menjadi lebih pede dengan tips-tips tadi ya. Ingat, mengubah mindset, tindakan ya, kemudian mengubah gerakan ya. Nah teman-teman jangan lupa ya, supaya teman-teman bisa terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri, tongkrongin terus channel Motivation Crack ini, karena setiap Selasa malam kami akan hadir dengan tema-tema yang menarik. Nah, jam berapa Bro Denny? Jam 7.30 malam ya, teman-teman. 7:30 ya. Oke, terima kasih Pak Pusta, luar biasa ya. Thank you. Kata-kata terakhir dari saya bilang, you are born to win ya. Jadi kita semua lahir untuk menjadi pemenang ya. Selamat malam teman-teman. Terima kasih dan sukses untuk kita semua.